Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hingga pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat-Nya, sehingga kita masih dapat hadir berkumpul di masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah yang mengabdi kepadanya. Selanjutnya, salawat dan salam mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqamah di jalannya. Semoga salawat kita menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita sekalian pada yaumil akhir nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya di alam jagat raya ini semata-mata agar seluruh makhluk tersebut mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang artinya, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam raya ini, namun yang Allah sebut hanyalah dua, yaitu jin dan manusia. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa makhluk-makhluk Allah yang lainnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa hewan, mengapa tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya
Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sebutkan? Jawabannya menurut sebahagian para ulama kita, Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menyebut jin dan manusia karena hanya jin dan manusialah yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawabannya pada hari kemudian nanti. Seluruh yang diperbuat oleh jin dan manusia, baik atau buruk, tidak akan luput dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan luput dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya jin ada yang baik, ada juga yang buruk. Ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya dengan manusia. Ada manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hanya kepada dua makhluk inilah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pilihan, berikan jalan mana yang akan mereka lalui. Apakah mereka atau kedua makhluk ini, jin dan manusia, akan mengikuti jalan yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kebaikan, ataukah mereka atau dua makhluk ini akan mengikuti jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebebasan diberikan kepadanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menuntut kita agar supaya kita taat beribadah kepadanya. Karena keimanan yang dimiliki oleh seseorang, pengakuan yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah cukup yang dimiliki oleh seorang hamba sebagai pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengakuan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak cukup mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pengakuan keimanan kita, pengakuan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dibarengi dengan amal perbuatan yang baik sebagaimana yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam Islam secara keseluruhan, secara kafah. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya mereka adalah musuh yang nyata bagimu. Pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala berupa keimanan, kepercayaan, harus dibarengi dengan amal perbuatan. Dan amal perbuatan ini, ketika seseorang ingin mengerjakan amal kebaikan, tentunya akan mendapatkan banyak cobaan, akan mendapatkan begitu banyak rintangan. Baik itu yang timbul dari diri mereka sendiri yang berupa hawa nafsu, ataupun yang timbul dari luar diri mereka yang berupa ajakan syaitan laknatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berpesan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Hendaknya amal perbuatan kita yang kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jangan sampai kita terpeleset kemudian mengikuti langkah-langkah syaitan dengan mengerjakan amal keburukan. Karena yang demikian itu merupakan hal yang penting atau hal yang mesti kita akan dapatkan dalam mengerjakan amal kebaikan.
Amal kebaikan apapun yang kita kerjakan pasti akan timbul rintangan dalam diri kita. Baik itu berupa hawa nafsu yang timbul dari dalam diri kita, yang berupa riya, ataupun iblis datang menggoda kita agar kita tidak melakukan amal kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang mengakui beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka abaikan, puasa mereka tidak lakukan, sedekah, zakat dan lain sebagainya mereka lupakan. Akan tetapi mereka tetap mengakui Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hai orang-orang yang beriman. Akan tetapi yang beriman pun masih diajak oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fis silmi kafah. Kafah artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ketika kita mengakui keesaan Allah, ketika kita beriman kepada Allah, akan tetapi kita belum melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keimanan kita belum sempurna di hadapan Allah. Belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena belum diikuti oleh amal perbuatan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita jaga keimanan yang kita miliki. Mari kita jaga hati yang kita miliki, agar senantiasa keimanan itu dibarengi dengan amal perbuatan. Karena sungguh sia-sialah keimanan yang kita miliki ketika keimanan itu tidak dibarengi dengan amal perbuatan yang baik atau yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Semoga kita tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Semoga kita tidak terperosok ke dalam jurang api neraka karena ajakan syaitan laknatullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.